Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 23. Nama Reza Akbar Pratama, NRT 2020-2173-102, Program Studi Administrasi Keimigrasian kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Internet of Things dalam keimigrasian sebagai tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi di kelas Administrasi Keimigrasian C. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing Ibu Nurul Maharati Piranti yang telah memberikan wawasan tentang Internet of Things dan juga memberikan tugas kepada para taruna. Sebelum kita mengenal lebih dalam Internet of Things dalam keimigrasian, kita harus memahami dulu apa itu Internet of Things. Jadi, menurut definisinya, Internet of Things adalah suatu konsep atau program yang di dalamnya ada suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things ini juga sering diidentifikasi sebagai RFID atau Radio Frequency Identification sebagai metode komunikasi. Di dalam Internet of Things ini dikenal dengan adanya konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau MMS, internet, dan quick response code atau QR code. Internet of Things ini juga berdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi, kecerdasan buatan ini merupakan suatu penemuan yang memberikan kemampuan bagi teknologi atau mesin untuk dapat berpikir secara mandiri. Jadi, artificial intelligence ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan ini. Jadi pada awalnya yang dulunya mesin harus diperintah secara langsung oleh manusia, saat ini mesin dan teknologi dapat berpikir sendiri hanya dengan satu perintah dapat melakukan segala macam pekerjaan. Lalu yang kedua ada konektivitas. Konektivitas ini biasa kita temui dan kita pahami sebagai hubungan koneksi antar jaringan. Nah, di dalamnya ini pasti ada hubungan jaringan agar terjadi suatu sinkronisasi antar data yang kita inginkan. Lalu yang ketiga ada perangkat. Internet of Things tak ayal juga sama seperti hal lainnya, yang dimana suatu benda harus menjadi perangkat dari jalannya suatu tujuan. Jadi Internet of Things ini pasti memiliki perangkat untuk menjalankan tugas-tugas yang akan mempermudah pekerjaan manusia. Lalu yang keempat ada sensor. Jadi sensor ini berguna untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang dapat mengubah Internet of Things dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Lalu yang terakhir ada keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang memiliki keterlibatan secara aktif. Namun yang membedakan Internet of Things ini memiliki metode paradigma aktif yang memiliki konten, produk, serta layanan yang tersedia. Nah, cara kerja Internet of Things ini, yang pertama menggunakan algoritma pemrograman yang telah disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang terhubung secara otomatis. Nah, dalam interaksi ini, jaringan internet menjadi penghubung kedua interaksi mesin tersebut. Namun, pada pengerjaannya harus dilakukan oleh pengawasan oleh manusia. Sekarang kita akan coba mengulas Internet of Things dalam keimigrasian secara spesifik dan mendetail, karena jika kita membahas secara general, maka hanya akan membahas tentang perangkat-perangkat yang sudah kita kenal seperti di institusi-institusi lainnya. Jadi dalam institusi keimigrasian ada penggunaan Internet of Things yang secara spesifik. Yang pertama ada APAPO. APAPO ini adalah aplikasi pendaftaran antrian paspor online yang aplikasinya bisa diunduh melalui Google Play Store. Seperti ini bentuk aplikasinya. Jadi aplikasi pendaftaran paspor online ini adalah aplikasi untuk mengambil nomor antrian permohonan paspor di UPT keimigrasian terdekat bagi kita yang untuk melaksanakan permohonan paspor. Lalu yang kedua ada APOA atau aplikasi pelaporan orang asing. Aplikasi pelaporan orang asing ini bisa berupa
berupa aplikasi atau juga bisa melalui website. Ini websitenya https://apua-imigrasi.go.id. Jadi, APWA ini adalah aplikasi untuk melaporkan keberadaan orang asing yang kita ketahui yang berada di negara Indonesia. Pelaporan orang asing ini bisa melalui perusahaan, bisa melalui penginapan, atau bisa melalui perorangan. Lalu yang ketiga ada izin tinggal online. Ini berupa website. Ini websitenya. Ini gambaran websitenya. Jadi izin tinggal online ini adalah website untuk melakukan permohonan izin tinggal secara online bagi orang asing yang ingin mengurus izin tinggalnya di Indonesia. Yang keempat ada visa online. Ini websitenya. Ini tampilan websitenya. Jadi visa online ini juga website untuk permohonan visa bagi orang asing yang masuk ke negara Indonesia secara online. Lalu yang kelima ada SIMKIM atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang berguna pada umumnya sebagai pelayanan dokumen keimigrasian yang terintegrasi dengan sistem-sistem yang ada di keimigrasian maupun di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan institusi-institusi lainnya. Ini adalah contoh keluaran dari SIMKIM yang sudah kita kenal menghasilkan elektronik paspor. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.